Shalom, ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan ya Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berada di minggu yang ketiga pada bulan Juni ini. Dan kalau kita semua boleh ada sampai pagi ini, tentu ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita langsung membuka Alkitab kita. Kita akan membuka di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Kita akan membaca ayatnya yang ke-25. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Ya. Baik, kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama ayat ini ya. Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25. Ya, baik. Mari kita baca sama-sama. Hitungan ketiga kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini kita membaca satu janji perkataan firman Tuhan, ya, tentang kekhawatiran. Ada satu janji yang diberikan Tuhan, mengingat bahwa kekhawatiran itu adalah penyakit utama yang dialami oleh setiap orang. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah merasa tidak khawatir dalam hidupnya. Ya, baik itu yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua, wanita, pria. Yang namanya manusia hidup dunia ini selalu kita merasakan apa yang disebut dengan kekhawatiran. Itu sebabnya Tuhan Yesus memberikan statementnya, janjinya kepada kita. Dia katakan, janganlah khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan apa yang kamu pakai. Karena hidup kita itu lebih penting dari apa yang kita makan, atau hidup kita itu lebih penting dari apa yang kita pakai. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita berada di dalam situasi yang tidak mudah hari-hari ini, ya, terutama dengan meningkatnya virus corona kembali. Ya, kita dikejutkan pada tahun lalu mulai dari bulan Maret, ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada tiba-tiba serangan virus yang mematikan. Saya ingat betul bulan Maret dia masuk Indonesia dan mewabah begitu cepat. Lalu kemudian cara satu-satunya untuk mencegahnya harus diadakan pembatasan. Baik pembatasan skala kecil, pembatasan skala besar, sampai kepada apa yang disebut dengan penguncian kota, lockdown. Ketika itu terjadi, saudara-saudara, maka dampaknya, impactnya itu luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara tentu mendengar, melihat dan merasakan bagaimana dampaknya ketika virus corona itu menyerang. Bukan hanya soal sakit penyakit, sampai ke soal ekonomi, soal usaha, pekerjaan. Begitu banyak orang yang terdampak oleh karena pengaruh virus ini.
orang kehilangan pekerjaan, orang tidak lagi bisa melakukan rutinitasnya. Setahun itu berjalan, saudara-saudara, sampai bulan Maret kemarin ada yang bilang begini, kok corona ulang tahun. Sudah 1 tahun bulan Maret. Kita pikir memasuki tahun 2021 ini nanti perlahan-lahan akan mulai reda, saudara-saudara. Ternyata sampai pada pertengahan bulan Juni ini penyebarannya justru semakin menakutkan. Mungkin saudara-saudara kita sudah tidak merasa kuat, kita tidak lagi merasa seperti orang terkejut. Kalau tiba-tiba ada di RT kita, ada di tetangga kita yang kemudian meninggal, yang kemudian masuk rumah sakit, yang kemudian masuk karantina, kita sekarang ini sudah seperti tidak terkejut lagi. Karena merasa sudah sesuatu yang biasa. Padahal kalau itu terjadi di awal-awal tahun 2020, mungkin itu sesuatu yang menggegerkan. Itu artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, penyebarannya ternyata memasuki pertengahan tahun 2021 ini jauh lebih hebat. Karena menurut penelitian para ahli, virus sekarang ini sudah bermutasi. Ada yang bilang varian ini, ada yang varian dari India, ada yang varian dari mana begitu. Dan sekarang ini situasi kondisinya sangat mencekam. Dan saya percaya ini sangat berdampak dalam kehidupan, seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang berada di tengah-tengah dunia. Itu sebabnya Tuhan menjamin bagi kita pagi hari ini, jangan khawatir akan hidup. Ya, saya berpikir tadi malam apa yang hendak saya sampaikan. Tiba-tiba saya menemukan ayat ini. Tuhan mengingatkan saya, ada begitu banyak orang khawatir. Kok belum selesai-selesai juga corona ini malah tambah parah. Saya mau bilang pagi hari ini firman Allah katakan jangan khawatir. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tapi yang jadi persoalannya begini saudara, jangan kita juga berpikir bahwa ketika kita mengiring Tuhan kita lepas atau luput, atau kita terhindar, atau kita seperti orang yang dibentengi begitu. Tidak saudara-saudara, sebab Tuhan tidak berjanji untuk mengkhususkan kita, membedakan kita, tidak. Coba kita baca satu ayat supaya kita menyadari ini, sehingga kita tidak merasa bahwa kita tidak perlu begini, tidak perlu begitu, tidak perlu mengikuti anjuran pemerintah, tidak perlu merasa khawatir ini dan itu karena Tuhan menolong kita. Tidak saudara-saudara, coba kita perhatikan Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-19. Perhatikan baik-baik. Begini firman Tuhan. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Perhatikan baik-baik. Kemalangan orang benar, kata firman Tuhan, banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah, saudara, jadi Tuhan tidak berjanji bahwa kita akan terhindar dari kemalangan. Orang benar pun akan mengalami kesusahan. Dan itu terjadi di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan hari-hari ini. Saya percaya saudara juga mengalami kemalangan, saudara juga mengalami kesusahan. Dampak daripada situasi dan kondisi kita hari-hari ini. Toko sepi, kita mau keluar susah, kita mau usaha ini, usaha itu, kita merasa takut, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Kita juga mengalami kesusahan di kantor, kita takut terjangkit dan lain sebagainya, di sekolah. Kita khawatir, kita berada di tengah-tengahnya, kita mengalami kemalangan ini, kita mengalami kesusahan ini. Tapi firman Tuhan katakan, kemalangan kesusahan orang benar juga ikut menderita, ikut susah oleh karena persoalan tantangan, tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya ini. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir akan apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang akan kamu minum, apa yang kamu pakai, jangan kamu khawatir akan segala hal, karena apa yang terjadi di dunia ini, hidupmu itu jauh lebih penting, kata Tuhan. Dan walaupun kita masuk dalam kemalangan, masuk dalam kesusahan, mengalami kesukaran yang sama, dialami oleh banyak orang, tapi firman Tuhan katakan ada janji Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau bilang begini, jangan ada yang berkata, saya kan sudah berdoa Pak Pendeta, jadi saya nggak perlu pakai masker. Saya kan sudah berdoa Pak Pendeta, jadi saya nggak perlu divaksin. Saya kan punya Tuhan Pak Pendeta, jadi saya nggak perlu takut keluar kemana-mana. Bukan, saudara-saudara, bukan seperti itu. Orang benar juga mengalami kesusahan. Orang benar juga mengalami kesukaran, tapi Tuhan berjanji Tuhan akan melepaskan dia dari kesukaran, kesusahan, dari virus penyakit, dari masalah ekonomi, persoalan pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan berjanji Tuhan akan melepaskan dia dari semuanya itu. Tapi saya katakan tadi, saya dan saudara harus mengikuti kemanapun saudara pergi. Jangan lupa masker. Saudara mau ke tetangga, saudara mau bersosialisasi, saudara, kita harus mengikuti anjuran pemerintah, harus mengikuti. Di samping kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin terwujud dalam hidup kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lalu pertanyaannya demikian, bagaimana caranya Tuhan meluputkan? Bagaimana caranya Tuhan melepaskan umatnya dari kemalangan? Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 9. Bagaimana caranya Tuhan melepaskan umatnya dari kemalangan? 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan baik-baik. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mari kita coba perhatikan runut dari awal. Ya, Tuhan Yesus berkata jangan khawatir. Ketika Tuhan Yesus berkata jangan khawatir, bukan berarti kita ini bebas dari segala sesuatu, tidak. Karena Alkitab berkata kita juga akan merasakan kesusahan. Orang benar juga akan ditimpa kemalangan. Orang benar juga akan menderita kesukaran seperti yang kita alami hari-hari ini. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan melepaskan mereka dari kesusahan itu. Tuhan akan melepaskan mereka semua dari belenggu persoalan yang dihadapi.
Pertanyaan yang saya ajukan tadi, saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya, oh lalu bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita? Bukankah kita sama-sama di pasar, di situ ada corona, di situ ada kesulitan, di sekolah, di mana kan di mana-mana ada penyakit. Nah, bagaimana caranya Tuhan melepaskan kita? Bagaimana caranya Tuhan meluputkan kita dari semua itu? 1 Korintus tadi katakan, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dan muncul dalam hati manusia, itu yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Artinya saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa jangan kamu khawatir, walaupun berada di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah persoalan yang semakin rumit ini, saya mau katakan Tuhan punya cara yang tersendiri untuk melepaskan kita. Bisa katakan amin Bapak Ibu? Kenapa sampai Tuhan Yesus katakan jangan khawatir? Bukan berarti saya dan saudara lepas, luput dari segala sesuatu. Tidak. Tuhan katakan jangan khawatir, karena firman Allah katakan aku akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Walaupun kita ditimpa kemalangan, kita sama-sama dalam situasi yang sulit, Tuhan bilang aku akan melepaskan mereka dari semuanya itu. Melepaskan mereka dari semuanya itu bukan dengan cara kita, saudara-saudara, tapi dengan caranya Tuhan. Caranya Tuhan itu tidak pernah kita lihat dengan mata kita, belum pernah kita dengar lewat telinga kita, bahkan belum pernah ada di dalam hati manusia. Kalau cara manusia, saudara-saudara, itu ada di mata, ada di telinga kita, ada yang membuat obat, kita dengar saudara-saudara, mereka merancang vaksin, lalu kemudian timbul dalam hati mereka merencanakan untuk begini-begini. Itu cara manusia untuk melepaskan dari kemalangan, melepaskan dari pergumulan, caranya begini-begini, itu cara manusia. Nah, caranya Tuhan, saya dan saudara tidak tahu. Tuhan akan melepaskan kita dengan caranya sendiri. Caranya Tuhan itu tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, dan mungkin juga tidak pernah timbul di dalam hati. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita untuk melepaskan kita dari kemalangan, dari kesulitan ini. Jadi saya mau bilang begini saudara-saudara, mari kita percaya akan firman Tuhan. Kita tetap berjaga-jaga sebab kita ada di tengah-tengah situasi ini. Dimanapun kita berada, jangan pandang remeh, jangan pandang enteng. Jaga kesehatan, pakai masker, vaksin, cuci tangan, jangan pandang remeh. Kita jaga betul-betul. Tapi Tuhan katakan juga jangan juga kita khawatir, sebab Tuhan akan melepaskan kita, Tuhan akan meluputkan kita dengan caranya Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan? Di luar logika kita. Di luar logika kita. Bagaimana caranya Tuhan melepaskan umat Israel ketika masa kelaparan besar datang? Ketika mereka berada di Mesir, seluruh Mesir mengalami kemalangan, seluruh Mesir mengalami kelaparan. Bagaimana caranya orang-orang Israel mereka bisa hidup? Keluarga besar daripada Yakub bisa hidup di Mesir. Ternyata Tuhan siapkan Yusuf yang disiksa, dijual oleh saudara-saudaranya. Tuhan siapkan Yusuf untuk apa? Untuk menjadi solusi bagi keluarga besar Yakub di tanah Mesir. Ketika Mesir sedang mengalami kelaparan, malapetaka yang besar, Tuhan pelihara keluarga Israel ini dengan caranya Tuhan yang tidak pernah terpikirkan.
Ya saudara-saudara, tidak pernah terpikir bagaimana mungkin Tuhan merancangkan yang sedemikian luar biasa. Yusuf ada di Mesir sebagai orang nomor 2, disiapkan Tuhan untuk ketika Israel dan keluarganya mengalami kelaparan. Kita ingat cerita tentang Elia di Sungai Kerit dalam 1 Raja-Raja. Dia kelaparan, kehausan Bapak Ibu saudara-saudara di Sungai Kerit. Saya coba mengajak kita membaca, barangkali ada ayat yang disiapkan ya saudara-saudara. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 4. Coba kita baca. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 4. Perhatikan baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara perhatikan baik-baik. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara perhatikan, ini pemeliharaan Tuhan kepada Elia, Nabi Elia, ketika kelaparan datang sangat luar biasa. Elia terbaring di tepi Sungai Kerit dalam keadaan lapar, dan Tuhan bilang begini, gampang Elia, kamu minum aja kalau kamu haus, minum dari Sungai Kerit, dan nanti makanannya aku akan mengirimkan burung-burung gagak, akan kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, apa Bapak Ibu saudara-saudara tidak, apakah pertolongan Tuhan ini masuk dalam pikiran kita? Tentu tidak. Bagaimana mungkin Elia dipelihara oleh Tuhan? Tuhan mengirimkan burung-burung gagak untuk memberi makan seorang manusia yang bernama Elia. Tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah kita dengar dengan telinga, bahkan mungkin tidak pernah ada di dalam hati kita cara Tuhan memelihara Elia, cara Tuhan memelihara keluarga Israel di Mesir. Itu semua tidak pernah masuk dalam akal dan pikiran kita. Cara Tuhan bekerja. Itulah cara Tuhan melepaskan kita dari kemalangan. Itulah cara Tuhan melepaskan orang-orang yang mengasihi Dia dari semuanya itu, kata firman Tuhan. Kalau Tuhan punya cara yang luar biasa seperti itu, kenapa kita harus khawatir? Bisa katakan amin Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu khawatir, tapi berharaplah dan percayalah kepada Tuhan. Karena janji Tuhan bagi kita ya dan amin. Karena pemeliharaan Tuhan itu, saudara-saudara, tidak bisa kita jangkau dengan akal dan pikiran kita. Cara Tuhan memelihara umatnya itu tidak bisa kita cerna dengan cara berpikir kita. Saudara bisa bayangkan, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana Tuhan memelihara keluarga Israel dengan mengirimkan Yusuf terlebih dahulu. Itu jauh dari pikiran kita. Bagaimana mungkin Tuhan bisa memelihara Elia dalam kelaparan besar dengan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan seorang manusia? Itu jauh dari pikiran kita. Tapi itulah cara Tuhan memelihara umatnya di tengah-tengah kemalangan dan kesusahan. Kadang-kadang gak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Itulah sebabnya Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, bahkan yang mungkin tidak pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bisa katakan amin Bapak Ibu. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, tetaplah percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, tetaplah berjaga-jaga, patuhi apa yang diberikan, dianjurkan oleh pemerintah. Tapi sekali lagi, janganlah
kita khawatir. Itulah janji Tuhan bagi kita. Satu lagi pemeliharaan Tuhan. Mari kita coba lihat. Satu Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak. Kita lihat bagaimana cara Tuhan melepaskan kemalangan seorang janda miskin di kota Sarfat. Dia udah gak bisa makan karena kelaparan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan mengutus Elia ke sana. Elia, kamu pergi ke Sarfat. Di sana ada janda miskin yang memerlukan pertolongan. Elia pergi ke sana. Dia bertamu kepada janda itu dan berkata, Ibu, adakah kepadamu roti untuk dimakan? Ini situasi kemalangan, saudara, kesusahan, kelaparan yang besar. Janda itu berkata, aduh, kamu mau minta makan sama saya, sedangkan saya itu cuma punya roti sedikit, minyak sedikit. Nanti sebentar roti ini akan saya buat, lalu kemudian menjadi roti, saya dan anak saya makan. Setelah makan roti ini kami akan kelaparan dan kemudian akan mati. Jadi roti dan minyak itu hanya persiapan terakhir oleh janda miskin di Sarfat. Luar biasa. Elia bilang, tidak apa-apa. Kamu punya roti, kamu punya tepung, kamu punya minyak, sekarang kamu buat roti. Setelah kamu buat roti bundar, roti itu kamu serahkan dulu kepadaku. Aku makan dulu. Nanti setelah aku makan, baru saya serahkan kepada kamu, kamu dan anak-anakmu. Kamu dan anakmu boleh makan. Saudara coba bayangkan, saya cuma punya roti satu. Habis makan roti ini saya sudah gak punya apa-apa. Saya tinggal tunggu mati sebab situasi lapar, kelaparan di mana-mana. Datang orang, Pak Pendeta, kasih roti itu sama saya dulu. Kalau Pak Pendeta kasih roti sama saya, nanti setelah saya makan, lalu kemudian Pak Pendeta boleh makan berserta dengan istri dan anak-anak. Secara manusia saya bilang gak bisa dong. Saya sama anak saya aja habis bentar makan saya mati, kok mau kasih orang lain? Elia katakan kepada ibu janda itu, buatlah roti bundar dari sedikit tepung dan sedikit minyak. Buatlah roti bundar, lalu berikanlah itu kepadaku. Ya, bundar kecil itu dari, dan bawalah kepadaku. Setelah aku makan, barulah kamu dan anak-anak kamu boleh makan. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ibu janda Sarfat itu melakukan. Itu herannya di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi janda Sarfat, belum tentu Bapak Ibu Saudara bisa melakukan. Tapi janda itu dia serahkan, dia bikin roti bundar kecil hasil dari sisa tepung. Dia goreng mungkin, atau dia bikin adonan, dia goreng, lalu kemudian dia serahkan kepada Elia. Saudara, ibu janda itu mendengar apa kata Nabi Tuhan itu dan melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan itu. Dan ketika ibu janda itu melakukan apa yang disampaikan oleh Nabi Tuhan itu, Alkitab berkata apa? Allah menjamin keselamatan ibu janda Sarfat itu, mendatangkan mujizat yang luar biasa. Sampai selesai tahun kelaparan itu, ibu janda itu tidak pernah kehabisan makanan. Minyaknya tetap ada, tepungnya tetap ada. Itulah cara Tuhan melepaskan umatnya
dari kemalangan. Saya katakan tadi saudara-saudara, ada dua hal yang membuat kita dapat melihat cara Tuhan yang ajaib melepaskan kita. Yang pertama saudara-saudara, tinggal di dalam Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itu pasti. Karena 1 Korintus tadi katakan, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah tersimpan di dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi syarat pertama saudara-saudara, kalau kita mau melihat Tuhan melepaskan kita dari kemalangan, Tuhan melepaskan kita dari persoalan tantangan hari-hari ini, tetaplah jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang kedua, apakah cukup dengan mengasihi Tuhan? Ternyata tidak. Saya dan saudara dituntut untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Sama seperti janda Sarfat ini. Dia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan dan melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Taat kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Saya mau katakan pagi hari ini saudara-saudara, ketaatan saya dan saudara itu adalah unsur yang paling utama menentukan bagaimana Tuhan melepaskan kita dari segala kesusahan, tantangan, persoalan yang kita hadapi. Jadi sekali lagi saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita memang tidak bisa lari dari situasi dan kondisi ini, tidak bisa lari. Mau lari bagaimana? Kita masih tetap kerja di kantor seperti Bu Ika. Kita masih tetap jualan seperti Cicoin. Kita masih melakukan aktivitas sehari-hari seperti Cimega, Bumi dan lain sebagainya. Kita mau tinggal di rumah lalu kita mau apa? Kita harus tetap melakukan setiap aktivitas kita. Dan punya satu pengharapan. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Bisa katakan amin saudara. Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, jangan khawatir kata Tuhan Yesus. Walaupun saya dan saudara ada dalam kesusahan, walaupun kita ada dalam persoalan, ada dalam kesukaran besar, tapi percayalah Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menyelamatkan kita. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk melepaskan kita. Bahkan cara itu tidak pernah mungkin kita pernah lihat, tidak pernah mungkin kita pernah dengar, tidak pernah mungkin muncul dalam hati. Itu yang Tuhan kerjakan untuk memelihara saya dan saudara di hari-hari yang sulit dan sukar ini. Itulah janji Tuhan bagi kita. Ya. Kalau saya ingin menceritakan saudara-saudara, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang saya alami. Cara Tuhan memelihara keluarga kami hamba Tuhan. Kami tahu persis bagaimana caranya. Ketika perasaan Elia di Sungai Kerit, dia harus minum air Sungai Kerit dan burung gagak menyediakan makanan untuk. Bagaimana perasaan seorang janda Sarfat yang harus melakukan dulu perintah Tuhan, lalu kemudian dia bisa makan dan melihat mujizat Tuhan. Kami pernah mengalami itu, dan pengalaman itu juga biarlah terjadi dalam hidup kita. Caranya sederhana, saya katakan tadi, belajarlah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, berpegang teguh kepada apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Seperti janda Sarfat tadi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran kita. Kalau janda itu sudah kasih roti itu lalu kemudian mau makan gimana? Untuk makan dia dengan anaknya dan gak cukup, masa dia harus kasih makan hamba Tuhan, kasih makan ini Nabi? Tapi itulah cara Tuhan untuk memelihara janda itu dengan membuat janda itu harus belajar untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Tuhan. Dan ketika ibu janda Sarfat itu melakukannya, mujizat Tuhan terjadi dahsyat dan luar biasa. Ya,
Itulah janji Tuhan bagi kita. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan ingatkan sekali lagi bagi kita. Mari, ya, kita tidak lepas dari persoalan ini. Saya dan saudara masih ada di tengah-tengah situasi ini. Saya tidak tahu sampai kapan situasi ini akan berjalan. Tapi ingatlah saudara-saudara, kita punya Tuhan. Ketaatan kita terhadap firman Tuhan adalah kesempatan bagi Tuhan untuk melepaskan kita dari segala kesusahan kita. Firman Allah berkata, manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kira mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini kepada kita. Biarlah firman Tuhan yang sederhana pagi ini bawa pulang di rumah masing-masing Bapak Ibu saudara. Taruh dalam hatimu, percayalah Tuhan punya cara untuk melepaskan kita. Tuhan punya cara untuk meluputkan kita. Walaupun saya dan saudara juga mengalami kesusahan, juga mengalami kesukaran, tapi percayalah Tuhan punya cara untuk melepaskan dan memberkati hidup kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa.